Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukanlah buku sejarah, sehingga tidak memuat banyak nama yang terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1949. Hal ini disampaikan Mahfud merespon kontroversi tidak tercantumnya nama Presiden Soeharto dalam Kepres tersebut meski Soeharto dikenal publik turut berperan dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Mahfud menjelaskan, hanya tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak serangan umum 1 Maret 1949 yang dimasukkan dalam bagian konsideran Kepres 2/2022, yaitu Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Sudirman. Mahfud mengakui nama Soeharto memang tidak dicantumkan dalam Kepres tersebut. Sama seperti nama tokoh-tokoh lainnya yang juga berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949, misalnya Abdul Haris Nasution dan Wilater Hutagalung. Menurut Mahfud, hal ini serupa dengan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Meskipun upaya memerdekakan Indonesia diperjuangkan oleh puluhan orang yang tergabung dalam BPU PKI. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun menegaskan, jejak sejarah keterlibatan Soeharto dalam serangan umum 1 Maret 1949 tidak hilang meski tak disebut di dalam Kepres. Sebab, nama Soeharto beserta tokoh-tokoh lain yang terlibat serangan umum 1 Maret 1949 tetap disebutkan dalam buku naskah akademik yang disusun berdasarkan hasil seminar yang diselenggarakan pemerintah. Diberitakan sebelumnya, keputusan Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menjadi sorotan karena tidak mencantumkan nama Presiden Soeharto. Belai tersebut mengatur penetapan Hari Penegakan Kedaulatan pada 1 Maret, merujuk pada peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang dikenal publik turut melibatkan sosok Soeharto. Dikutip dari salinan Kepres tersebut, pada bagian konsideran huruf C disebutkan bahwa Kepres 2/2022 dibuat dengan menimbang peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Dalam poin tersebut disebutkan bahwa serangan umum 1 Maret 1949 digagaskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Poin tersebut juga menyebutkan bahwa serangan umum 1 Maret 1949 didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat, serta segenap komponen bangsa Indonesia lainnya.